Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Awamil Jurjaniyya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelompok ke-9 dari 13 kelompok Amil Simai. Bismillahirrahmanirrahim. An-na'u at-tasi'u min salasata asyara naw'an kalimatun tusama asma'al afal. Kelompok ke-9 dari 13 kelompok Amil Simai adalah kalimat-kalimat yang dinamakan dengan isim fi'il. Ba'duha tarfa'u wa ba'duha tansibu. Sebagian merofakkan dan sebagian menasobkan. Wahya tis'ung kalimatin. Dan kelompok yang ke-9 ini atau isim fi'il ini jumlahnya ada 9. Wa nasibatu minha situ kalimatin. Sedangkan yang menasobkan adalah 6 kalimat. Kita lihat 6 itu apa saja. Awaluha ruwaida nahu ruwaida zaidan ay amhil zaidan. Yang pertama adalah lafadz ruwaida. Ruwaida ini maknanya adalah amhil. Contohnya adalah ruwaida zaidan, berilah waktu kepada Zaid. Kemudian yang selanjutnya ada balha. Ismun lita nahu balha zaidan aita zaidan. Balha ini adalah isim fi'il untuk fi'il amar. Berarti balha ini maknanya adalah da, tinggalkanlah atau biarkanlah. Contohnya adalah balha zaidan, tinggalkanlah Zaid. Kemudian yang selanjutnya ada dunaka. Contohnya adalah dunaka zaidan ay khud zaidan. Dunaka yang bermakna khud, ambillah. Contohnya dunaka zaidan, ambillah Zaid. Selanjutnya ada alaika. Contohnya adalah alaika zaidan ay ilzam zaidan. Alaika yang bermakna ilzam, tetaplah bersama. Alaika zaidan, tetaplah bersama Zaid. Terus yang kelima ada ha. Contohnya adalah ha zaidan ay khud zaidan. Ha ini maknanya seperti dunaka, berarti ambillah. Ha zaidan, ambillah Zaid. Kemudian ada lagi hayyahal nahu hayyahal asarita ai i'ti asarita. Hayyahal ini maknanya adalah i'ti, datangkanlah. Contohnya hayyahal asarita, datangkanlah bubur itu. Ini adalah 6 yang menasobkan. Wa rafi'atu minha salasu kalimatin. Sedangkan yang merofakkan dari 9 isim fi'il tersebut ada 3 kalimat. Yang pertama adalah lafadz hayhata nahu hayhata zaitun ay ba'uda zaitun. Hayhata yang bermakna ba'uda. Contohnya adalah hayhata zaitun, Zaid jauh sekali atau jauh sekali Zaid. Terus yang kedua yang merofakkan lagi adalah lafadz satan nahu satana zaitun wa amrun ay iftaroko. Satan yang bermakna iftaroko, berbeda. Satana zaitun wa amrun, Zaid dan Umar berbeda. Terus yang ketiga yang terakhir dari yang merofakkan adalah sur'an nahu sur'ana zaitun ay saru'a zaitun, betapa cepat Zaid. Inilah 9 kalimat yang dinamakan dengan isim fi'il, yang 6 menasobkan dan yang 3 merofakkan. Kemudian kita lanjutkan untuk kelompok yang nomor 10, fi'il nakis, al-af'alun nakisoh. Al-naw'u al-asiru min salasata asyara naw'an al-af'alun nakisoh. Kelompok ke-10 dari 13 kelompok amil simai adalah fi'il nakis. Wahyalati tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Fi'il nakis ini adalah fi'il yang merofakkan terhadap isim dan menasobkan terhadap khobar. Wahya salah satu asyara fi'lan. Dan fi'il nakis ini jumlahnya ada 13. Wa inama sumiyat al-afala nakisoh li'anahu lam yatimal kalamu bil fa'il. Disebut fi'il nakis karena belum sempurna kalimatnya jika hanya ditambahkan dengan fa'il. Bal yahtaju ila khobarin mansubin. Maka fi'il ini butuh terhadap khobar yang dibaca nasab sehingga kalimatnya bisa menjadi sempurna. Falihada sumiyat al-afalan nakisoh. Oleh karenanya fi'il ini dinamakan dengan fi'il yang nakis. Kemudian kita lihat apa 13 fi'il nakisoh tersebut.
Al awalu kana nahu kana zaitun qaiman walaha ma'anin. Yang pertama adalah kana. Kana ini berarti termasuk fiil yang nakis yang butuh fa'il dan khobarnya, karena pengamalannya adalah merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Contohnya kana zaitun qaiman, Zaid telah berdiri. Walha ma'anin, dan kana ini memiliki beberapa makna. Apa saja makna dari kana tersebut? Yang pertama adalah bimaknal istimror, bimakna terus menerus atau selalu. Kaqauli ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah selalu maha mengetahui dan maha bijaksana. Wasani bimakna hadasa awujida. Yang kedua, karena memiliki makna hadasa awujida. Walayah taju ila khobarin mansubin, dan dia tidak membutuhkan terhadap khobar yang dinasobkan. Contohnya kaqauli ta'ala, wa in kana du usratin fanatiratun ila maisarah, ay wujida du usratin. Contohnya adalah firman Allah, dan jika orang yang berhutang tersebut ditemukan dalam keadaan kesukaran, maka nantikanlah sampai lapang. Terus yang ketiga bimaknal intikal kaqauli ta'ala, wa kana minal kafirina, ay sara minal kafirina, dan iblis tersebut menjadi bagian dari kaum yang kufur. Yang keempat bimaknal madi, nahu kana zaitun honian, karena memiliki makna lampau. Contohnya Zaid dahulu orang kaya. Dan yang kelima, karena memiliki makna zaidah, tambahan, seperti firman Allah Ta'ala, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobia, bagaimana mungkin kami berbicara dengan bayi yang masih dalam bandulan. Terus yang kedua dari 13 fi'il nakis adalah soro. Wasaniha soro lil intikol, soro yang memiliki arti berpindah. Contohnya soro zaitun honian, Zaid menjadi kaya. Wasalisuha asbaha, yang ketiga adalah asbaha. Contohnya asbaha zaitun honian, Zaid menjadi kaya pada waktu pagi. Kemudian yang keempat ada amsa, nahu amsa zaitun qaiman, Zaid berdiri pada waktu sore. Yang kelima ada adha, adha zaitun rokiban, Zaid berkendaraan pada waktu duha. Terus yang keenam ada dola, nahu dola zaitun qaiman, Zaid berdiri pada waktu siang hari. Terus yang ketujuh ada bata, bata zaitun arusan, Zaid menjadi pengantin semalam. Kemudian yang kedelapan ada mazala, contohnya mazalal amiru masruron, raja itu selalu senang. Yang kesembilan ada mabariha, nahu mabariha zaitun honian, Zaid selalu kaya. Terus yang ke-10 ada mafati'a, contohnya mafati'a zaitun qaiman, Zaid selalu berdiri. Kemudian yang ke-11 ada manfaka, nahu anfaka zaitun qaiman, Zaid selalu berdiri. Yang ke-12 ada madama, madama zaitun kariman, selama Zaid masih mulia. Dan yang terakhir adalah laisa, nahu laisa zaitun qaiman, Zaid tidaklah orang yang berdiri. Wa ma yatasarrafu minha kadalika, dan lafat-lafat yang dapat ditasrif dari 13 kalimat tersebut. Kemudian kita lanjutkan untuk kelompok yang ke-11 dari 13 kelompok yang ada. Anau al-hadi asaro min salah sata asaro no'an af'alun tusama af'alal mukorobah. Pembagian ke-11 dari 13 kelompok amil simai adalah fiil-fiil yang dinamakan dengan af'alul mukorobah. Wahia tarfa'ul isma wahidan wa tansibul khobar. Fungsi dari af'alul mukorobah adalah merofakkan satu isim dan menasobkan khobar. Wa khobaruha al-fi'lu al-mudhari' fi takdiri masdarin mansubin, dan khobar dari af'alul mukorobah ini berbentuk fi'il mudhari' yang dikira-kirakan masdar yang dinasobkan. Wahia arba'atu af'alin, dan ini jumlahnya ada 4. Jadi kelompok yang nomor 11 ini adalah af'alul mukorobah. Fungsinya merofakkan satu isim dan menasobkan khobar, dan khobarnya berupa fi'il mudhari' yang disitu dikira-kirakan masdar. Apa 4 perkara tersebut? Ahaduha asa, nahu asa zaitun ayakhruja, barangkali Zaid keluar, ay qaruba zaitun al khuruja,
Maksudnya Zaid telah dekat keluar. Maknahu at-tama'u warroja'u. Makna daripada asa adalah harapan. Wa asa ayakhruja Zaidun, yakni qaruba khurujuhu. Dan boleh juga khobar daripada asa ini didahulukan dan isimnya diakhirkan, seperti contoh asa ayakhruja Zaidun. Maknanya masih sama, keluarnya Zaid telah dekat. Kemudian yang kedua, dari af'al muqarrabah ada kada, nahwu kada Zaidun yakhruju, Zaid hampir saja keluar. Terus yang ketiga ada karoba, nahwu karoba Zaidun yakhruju, Zaid hampir keluar. Ini juga sama. Yang keempat, ausaka, nahwu ausaka Zaidun ayakhruja, wa ausaka ayakhruja Zaidun. Ini contoh yang sama, cuma khobarnya ada yang didahulukan dan ada yang tidak. Maknanya berarti Zaid hampir keluar. Kemudian kita lanjutkan untuk kelompok yang ke-12. Anau asania asyara min salah sata asyara nau'an af'alul madhi wa dhammi. Kelompok ke-12 dari 13 kelompok amil simai adalah fiil-fiil yang mengandung makna pujian dan celaan. Wahya tarfa'ul ismal jinsi al mu'arrafa bila ta'rif wal mahsuso bil madhi wa dhammi yudkaru ba'dahu. Fungsi dari fiil-fiil ini adalah merofakkan isim jenis yang dimakrifatkan dengan al. Isim setelahnya disebut dengan maksus, yakni orang yang dituju, dipuji atau dicela. Wahia arba'atu af'al, dan ini ada 4 fiil. Apa 4 fiil itu? Yang pertama, nikma, nahu nikmar rojulu Zaidun, sebaik-baiknya lelaki adalah Zaid. Terus yang kedua adalah bi'sa, nahu bi'sa rojulu amrun, seburuk-buruknya lelaki adalah Amr. Wasalisu habada, wahwa mislu nikma fil madhi wal hukmi. Yang ketiga adalah habata, ini sama hukumnya seperti nikma dalam segi makna dan hukumnya. Contohnya habata rojulu Zaidun, Zaid adalah sebaik-baiknya lelaki. Habatal mar'atu Hindun, Hindun adalah sebaik-baiknya wanita. Terus yang keempat ada sa'a, wahwa mislu bi'sa fitami wal hukmi. Keempat adalah sa'a, dan sa'a ini menyerupai terhadap bi'sa di dalam pencelaan dan hukumnya. Nahu sa'ar rojulu amrun, contohnya adalah sa'ar rojulu amrun, sejelek-jeleknya lelaki adalah Umar. Wa sa'al mar'atu Hindun, dan seburuk-buruknya wanita adalah Hindun. Kemudian kita lanjutkan untuk kelompok yang terakhir dari amil simai. Anau asalisa asara min salah sata asara nau'an afalusaki wal yakin. Kelompok yang ke-13 dari 13 kelompok amil simai adalah fiil-fiil yang menunjukkan makna ragu dan yakin. Watu sama af'alul qulub, dan ini dinamakan dengan af'alul qulub. Wahia sab'atu af'alin, dan af'alul qulub ini ada 7 fiil. Apa saja 7 fiil tersebut? Yang pertama adalah alimtu, kemudian wajatu, kemudian ro'aitu. Wahdi salasah lil yakin, dan 3 ini yakni alimtu, wajatu, ro'aitu maknanya adalah yakin. Berarti alimtu yakin sapa ingsun, saya yakin. Wajatu yakin sapa ingsun, wa ro'aitu yakin sapa ingsun, saya yakin. Wadonantu wahasibtu wakhiltu, wahdi salasah lisaki. Terus yang 3 di bawahnya ini yakni donantu, wahasibtu, wakhiltu maknanya adalah untuk ragu. Wa za'amtu, kemudian ada lagi za'amtu, wawa mutawasitun bainas sitah. Kalau za'amtu ini pertengahan di antara yakin dan ragu. Wadi sam'atu kullun minha muta'atin ila maf'ulaini. Kemudian 1 dari 7 fi'il tersebut ini muta'ati terhadap 2 maf'ul. Wasani minhuma ibaratun anil awal. Sedangkan untuk maf'ul yang kedua ini merupakan ungkapan dari maf'ul yang awal. Wa yakunu fi dhamirun aidun ilal maf'ulil awal, sehingga untuk maf'ul yang kedua ini wajib untuk memiliki dhamir yang kembali kepada maf'ul yang awal. Contohnya hasibtu Zaidan qa'iman, saya menduga Zaid adalah orang yang berdiri. Jadi qa'iman ini merupakan maf'ul kedua, dia merupakan ungkapan dari maf'ul yang pertama, sehingga qa'iman ini memiliki dhamir yang kembali kepada Zaid. Berarti kalau kita maknai hasibtu nyono sapa ingsun Zaidan ing Zaid qa'iman, ing wong kang ngadeg sapa Zaid, seperti itu.
Saya menduga Zaid adalah orang yang berdiri. Kemudian wakil tu Zaidan mukiman. Aku menduga Zaid adalah orang yang mukim. Wadonantu Zaidan aliman. Saya menduga Zaid adalah orang alim. Wa alim tu Zaidan fadilan. Aku yakin Zaid adalah orang yang utama. Wa ra'aitu Zaidan rokiban. Aku yakin Zaid adalah orang yang berkendara. Wajatu Zaidan akilan. Dan aku yakin Zaid adalah orang yang berakal. Wa za'amtu Zaidan kariman. Dan aku mengira Zaid adalah orang yang mulia. Wasama iyatu ahadun watisuna amilan. Maka amil simai setelah kita jelaskan mulai dari awal sampai akhir ini berjumlah 91 amil. Dan yang nomor 91 tadi adalah lafadz za'amtu. Kemudian sekarang kita akan melangkah membahas amil-amil yang kiasi, berarti amil lafdi yang kiasi. Wal qiyasiyatu minha sab'atu awamila. Kemudian amil kiasi ini jumlahnya ada 7 amil. Apa 7 amil tersebut? Al awalu al fi'lu alal itlaq. Yang pertama adalah fi'il secara mutlak. Contohnya doroba Zaidun amron. Zaid memukul terhadap Umar. Wa dhahaba Zaidun. Zaid pergi. Di sini ada fi'il berupa lafadz doroba. Ini merupakan amil terhadap fa'ilnya. Zaidun adalah fa'il yang dirofakkan oleh fiilnya berupa lafadz doroba. Begitu pula lafadz dhahaba Zaidun. Zaidun ini dibaca rofak, yang merofakkan adalah fiilnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ismul fa'il. Contohnya Zaidun doribun hulamuhu amron al-ana augodan. Zaid pembantunya memukul terhadap Umar sekarang atau besok. Hulamuhu ini merupakan isim yang dibaca rofa menjadi fa'il dari amil berupa doribun. Doribun ini merupakan isim fa'il, berarti doribun ini menjadi amil dari lafadz hulamuhu. Kemudian yang ketiga adalah ismul maf'ul, isim maf'ul. Contohnya Zaidun madrubun hulamuhu. Zaid budaknya dipukul. Hulamuhu ini dibaca rofa karena lafadz madrubun dirofakkan oleh lafadz madrubun yang statusnya adalah isim maf'ul. Kemudian yang keempat adalah sifat musabahat. Contohnya marortu birojulin hasanin wajuhu. Saya berjalan melewati seorang yang wajahnya tampan. Berarti hasan ini namanya sifat musabihat, merofakkan terhadap lafadz wajuhu. Berarti hasanin adalah amil dari lafadz wajuhu. Kemudian yang kelima adalah masdar. Contohnya a'jabani dorbu Zaidin amron. Pukulan Zaid kepada Umar membuatku takjub. Lafadz amron ini menjadi maf'ul, amilnya adalah lafadz dorbun. Dorbun ini statusnya adalah masdar. Kemudian yang keenam adalah mudhof. Mudhof itu apa? Wa huwa kullu ismin utifa ila ismin akhar. Mudhof adalah setiap isim yang disandarkan kepada isim yang lain. Fa'inal awal ya jurusani. Maka isim yang awal ini mengejarkan kepada isim yang kedua. Wa yusama al jaru mudhofan. Dan lafadz yang mengejarkan dinamakan mudhof. Wal majruru mudhofan ilaih. Sedangkan majrurnya ini adalah mudhof ilaih. Contohnya gulamu Zaidin, pembantu milik Zaid. Lafadz gulam ini statusnya adalah mudhof, sedangkan Zaidin ini adalah mudhof ilaih. Lafadz Zaidin ini dibaca jar karena mudhof berupa lafadz gulam. Contoh kedua adalah khotamu fidotin, cincin dari perak. Fidotin ini namanya mudhof ilaih, dijarkan oleh mudhof berupa lafadz khotam. Terus yang terakhir adalah isim yang tam. Contohnya adalah indi rokudun kholan. Saya punya satu gentong cokak. Wa mana wani samnan. 2 takar mentega. Wa kofizani buron. 2 takar gandum. Wa isruna dirhaman, dan 20 dirham. Wa mil'uhu asalan, dan sepenuh takar madu. Wa misluhu rojulan, dan semisal sebagai seorang lelaki. Maksud daripada isim yang sempurna adalah isim yang diakhiri dengan tanwin atau diakhiri dengan nun sebagai pengganti tanwin, atau setelahnya ada mudhof ilaih. Kalau yang diakhiri tanwin ini contohnya indi rokudun. Dun ini berarti tanwin, berarti sudah dinamakan isim yang sempurna. Kemudian kalau yang diakhiri dengan nun sebagai pengganti tanwin, contohnya manawani, ini adalah nun tasniyah ya.
Ini juga sama, dinamakan isim yang sempurna sehingga dia bisa menasobkan kepada lafadz setelahnya menjadi tamyiz. Begitu pula lafadz qafizani dan isruna. Kemudian ada contoh mil'uhu asalan dan misluhu rojulan. Di sini isim yang diakhiri dengan mudhof ilaih ya. Ini mudhof ilaih, mil'uhu domirnya berupa mudhof ilaih. Misluhu hunya juga merupakan mudhof ilaih. Ini namanya adalah isim yang sempurna. Kesimpulannya bahwa amil kiasi itu adalah amil yang dapat kita kiaskan atau dapat kita buat sendiri. Contoh untuk yang pertama tadi, fi'il secara mutlak. Berarti setiap fi'il ini bisa menjadi amil bagi fa'ilnya. Terus kemudian isim fa'il. Setiap isim fa'il dari fi'il madhi manapun ini juga bisa menjadi amil. Kemudian isim maf'ul, kemudian masdar. Masdar manapun ini juga bisa menjadi amil dari lafadz setelahnya. Kemudian kita lanjutkan untuk amil yang maknawi. Amil yang kiasi sudah, jumlahnya ada 7, dan yang terakhir ini adalah amil maknawi. Kemarin sudah kita bahas bahwa amil ada 2, ada amil lafdi. Amil lafdi dibagi menjadi 2, ada amil simai dan ada amil kiasi. Kalau kiasi jumlahnya ada 7, simai ada 91. Berarti totalnya adalah 98. Dan amil maknawi ini jumlahnya ada 2. Wal maknawiyatu minha adadani. Amil maknawi jumlahnya ada 2. Apa 2 itu? Pertama adalah rafi'ul mubtada dan khobar, yakni yang merofakkan mubtada dan khobar. Contohnya Zaitun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Zaid ini statusnya adalah mubtada. Yang merofakkan adalah amil maknawi ibtida. Terus yang terakhir adalah rafi'ul fi'il mudhari, yang merofakkan fi'il mudhari. Contohnya adalah yadribu Zaitun, Zaid akan atau sedang memukul. Yadribu ini irobnya rofa, yang merofakkan adalah amil maknawi. Kalau dalam redaksi lain ini ungkapannya dia dibaca rofa karena sepi dari amil yang menasobkan dan amil yang menjazmkan, atau tajarud ani nasib awil jazim. Wal amilu fil fi'il mudhari'i wa wuku'uhu mauqi'al ismi. Yang merofakkan fi'il mudhari adalah posisinya yang menempati posisi isim, yakni mubtada. Artinya karena dia di depan, maka posisinya seperti halnya isim, sehingga dia disamakan dengan mubtada. Wal amilu fil mubtada wal khobar wal ibtida. Sedangkan amil di dalam mubtada khobar adalah amil ibtida. Wa huwa makna la yujadu fil khorid. Amil ibtida itu adalah amil yang tidak ditemukan di dalam realitanya. Wahadihi mi'atu amilin, dan ini adalah 100 amil. Falaistagni as-soghiru wal kabiru wal wati'u wal rafi'u an ma'rifatiha wastimaliha. Baik untuk level pemula, level lanjutan, yang baru belajar, ataupun yang sudah tingkat tinggi. Mereka semua sangat membutuhkannya untuk diketahui dan digunakan. Alhamdulillah, untuk kajian kitab Awamil telah selesai, telah khatam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.